Sehat Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di pesantren lansia upaya menjemput husnul khotimah. Alhamdulillah. Baik, sebelum mulai sedikit informasi. Pada hari ini di Masjid 3M, ya, Masjid Multi Manfaat, hari ini mulai buka cukur gratis, ya. Siapa yang mau potong rambut silakan, nanti mulai jam 9 sampai jam 11. Untuk siapa saja, tapi khusus untuk laki-laki dulu, yang perempuan belum, ya. Ini khusus untuk yang bapak-bapak, yang laki-laki. Yang perempuan belum, nanti ada programnya sendiri, ya. Ini khusus yang bapak-bapak. Mulai hari ini setiap hari Jumat ada potong rambut gratis. Siapapun orangnya silakan. Untuk luas cakupannya, bukan hanya untuk pesantren lansia ini. Masyarakat Klaten silakan, anak-anaknya silakan untuk ikut potong rambut dengan gratis, ya. Waktunya setengah 9 sampai jam 11 siang. Insya Allah yang potong rambut ini udah profesional, ya. Mau milih potongan yang apa, udah insya Allah bisa, ya. Nanti ibu nyusul, atau nanti punya waktunya kapan, ya. Ada program sendiri. Ini khusus untuk bapak-bapak. Itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, pada hari ini kita mengumpulkan celengan sedekah subuh, ya. Yang hari ini sudah dibawa silakan dikumpul di sana. Yang belum bisa nyusul Jumat depan, ya. Yang hari ini celengannya belum dibawa, boleh nanti dibawa Jumat depan, ya. Karena lupa, nggak apa-apa. Manusia itu wajar lupa. Kalau tidak lupa itu bukan manusia, ya. Lupa, nggak apa-apa manusia, ya. Hari ini mulai pengumpulan sedekah subuhnya, ya. Karena kenapa kita gerakan untuk sedekah subuh? Karena setiap subuh ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi ini melihat hamba Allah. Siapa yang bersedekah akan didoakan oleh malaikat, akan diganti lebih banyak lagi. Dan siapa yang tidak bersedekah, malaikat pun akan mendoakan orang itu, dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap subuh janganlah sedekah subuh minimal 1000, gak punya ya 500. Apapun yang disedekahkan ke jalan Allah, insya Allah itu semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sedekah itu penghapus dosa, penghalang siksa api neraka. Makanya bersedekahlah. Karena kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk selalu bersedekah. Karena sedekah nilainya besar di sisi Allah, dan manfaatnya buat orang yang bersedekah itu luar biasa. Makanya saya gerakan untuk bersedekah subuh. Nanti juga pesantren Cerita Lolita akan ada sedekah subuh juga. Untuk apa? Ya untuk kita semua. Jadi dari kita untuk kita. Tapi ada proses nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah informasi dari kami, bisa dipahami, ya. Insya Allah, ya. Mulai hari ini potong rambut dengan gratis. Nanti bapak-bapak yang lagi di sini silakan, boleh. Kalau sudah ngaji langsung potong rambut boleh. Potong rambut, kopi boleh, nanti masuk lagi, ya. Jadi siapa nanti yang sudah masuk mau potong rambut, sudah ngaji, silakan. Itu boleh keluar sebentar, ya. Baik. Ya, silakan Pak. Saya lupa tadi, Pak. Biasanya ambil, saya banter, ya, langsung labas. Alhamdulillah. Baik. Ada door prize, ya, sedikit door prize ini. Tapi yang bisa hafal, ya. Yang hafal yaitu doa husnul khotimah maju. Silakan Bu. Sini maju coba. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa a'udzubika
Semoga manfaat. Satu lagi, ini bukan doa ya. Sekarang hadis sebaik-baik manusia. Siapa yang hafal? Ini ibu duluan itu, silakan. Itu ngacung duluan, silakan. Sini bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, boten. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'amalahu. Khairukum man ta'allama Qur'ana wa amalahu. Alhamdulillah ya, ada sudah hafal. Ini berarti udah berusaha untuk menghafalkan, walaupun sedikit ada salah-salah nggak apa-apa. Tapi ada niat berusaha untuk menghafalkan. Makanya mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ya. Jangan dinilai-nilainya bu ya. Semoga itu cuma hadiah ya. Door prize. Saya cuma ngetes sampai di mana selama ini belajar ya. Nanti ingat Jumat depan kita mulai evaluasi atau ujian ya. Jadi berusaha keras untuk gimana caranya untuk ujian nanti akan lebih baik. Kenapa? Untuk mengontrol koreksi diri kita sampai di mana ilmu yang sudah diserap oleh kita yang selama ini kita sampaikan di sini. Baik, kita akan dosia, kita mulai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Amma ba'du. Bapak Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun orangnya yang melangkahkan pada hari ini ke masjid ini untuk niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan berkahi umurnya, berkahi hartanya, berkahi langkah-langkahnya, dan akan diampun dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menerima, akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan insya Allah kita semua yang ada di sini akan diberi kemudahan oleh Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan selalu istiqomah dalam melangkahkan kakinya untuk menuju majelis ilmu. Karena hanya majelis ilmu yang seperti ini yang ada jaminannya dari Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak majelis-majelis ilmu tapi belum tentu ada jaminan masuk surga. Tapi majelis yang seperti inilah yang insyaallah ada jaminannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan nikmat itu untuk menambah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat di hari hisab kelak. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai hari kiamat. Insyaallah kita semuanya akan diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya, mari kita awali kajian pada pagi hari ini atau pertemuan pada Jumat kali ini. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dengan menyebut nama Allah, niat-niat baik kita akan menjadi sempurna. Yang menyempurnakan adalah Allah Subhanahu wa taala.
di luar biasa ya. Tidak ada yang tahu pahalanya ketika Allah sudah menyempurnakan niat-niat baik kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah supaya lebih hafal lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berselawat kepada manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW, supaya kita nanti diakui sebagai umatnya di akhirat kelak. Mari berselawat seperti biasa 3 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ketika kita berselawat, usahakan untuk benar-benar dihayati ya. Benar-benar ini adalah perintah Allah dan dihayati untuk yang mendoakan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita benar-benar menjiwai, ya syukur bisa mengeluarkan air mata, itu luar biasa ya. Nanti Allah pun akan membalasnya sesuai tetesan air mata kita untuk mendoakan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk nanti berusaha keras untuk selalu benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad dengan cara bukan hanya bersolawat, tapi dengan cara kita mengamalkan ibadahnya sesuai yang dicontohkan oleh manusia yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sedikit nasihat atau tausiah kepada Ustaz Latif Al-Imami, kepada beliau kami persilakan. Cek, kita rapikan, kita luruskan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sayur nopo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para santri pesantren lansia, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pripun kabare, sehat sedaya? Sehat nggih? Di penghujung bulan Oktober tanggal 31 Oktober, tak pikir ini sudah November, Jumat pertama. Makanya kemarin kondo ngumpul selengan, tapi ya rapopo lari saiki sesuk nggih masih ada Jumat pertama di bulan November nanti. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di Jumat yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu taman-taman surga, taman-taman surga dunia, yang insyaallah siapa yang senantiasa hadir di taman-taman surga atau majelis-majelis ilmu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya apa, Mbak? Artinya apa, Bu? Artinya surga, malah. Sapa wong sing rajin mlebu surga, ngono penake. Kata Rasul, siapa yang keluar dari rumahnya tujuannya untuk mencari ilmu, belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kemarin Ahad Minggu sore di pesantren Jelita Lolita yang sudah tambah banyak, ini kayaknya besok bisa lebih tambah banyak dari jenengan ini. Masya Allah, itu semangat antusias untuk belajar Al-Quran. Bahwa keberadaan kita di majelis ini ketika kita datang duduk untuk belajar Al-Quran itu adalah dalam rangka istilahnya GSM. Kemarin mungkin ada di antara ibu bapak ini kayaknya ada yang nyempil kurang mungkin di majelis lansia, melu di Lolita. Ada beberapa orang kayak kemarin kayak jenengan kok lansia mbak, kok melu di Lolita, ya rapopo lah, monggo kurang pak mungkin ya. GSM itu apa? Kita ini duduk hadir dalam rangka untuk GSM. Apa Mbak Prayut ngantuk Mbak? Oh Bu, ada yang pernah istilah dengar GSM? Boleh sangu mati. Kalau Bu? GSM apa bareng-bareng? Lagi? Jadi kita belajar Al-Quran dalam rangka Allah boleh sangu mati. Laras banget. Jadi mungkin jenengan melampah saking Klaten dulu pun dimawon ajeng nang diuk arep nang diuk GSM. Apa to kuwi? Boleh sangu mati. Wedi dhewe. Ojo meten-meteni yo tenang. Nggih Pak nggih. Sadar atau tidak sadar, kita hadir belajar Al-Quran di pesantren lansia maupun di majelis yang lain belajar Al-Quran. Di sini upaya menjemput husnul khotimah adalah dalam rangka GSM, boleh sangu mati. Maka ini kalau kita sedang tidak bersemangat, wis cukupkah sangure dhewe. Jadi kalau kita mau safar berjalan Bapak Ibu, sing disiapke pertama apa? Sangu. Gimana? Gowo beras, gowo jajan, gowo cemilan. Ora lali pasti duwite dikandeli. Gimana? Makanya terus mantep arep nuwun ning Jawa, nuwun ning bisa ngukur dia.
ketika kita mau wafat, diwafatkan oleh Allah, sudah seberapa banyak sangu yang kita punya. Pernah sampai pikir ke sana, Bu? Nggak usah dipikir, dilakoni wae golek sangu saakeh sebanyak-banyaknya cari bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Maka ada istilahnya juga, kemudian TID. Apa TID itu? Apa TID? Taat, ingat, dekat. Apa Bu TID? Apa Pak TID? Taat kepada Allah, ingat selalu akhirat, dekat dengan Al-Qur'an. Cukup ya, cukup itu. Kalau kita sudah GSM golek sangu mati nanti, jalurnya apa? TID, harus taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah selalu dia ingat kepada akhirat. Orang kalau ingat kepada akhirat, yang didekati apa? Al-Quran, petunjuk kehidupan yang akan memberikan kebahagiaan, keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang mengikut jejak langkahnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan ini kita murojaah bersama, murojaah doa, murojaah hadis ya. Karena insya Allah di bulan depan sudah mulai dicicil satu-satu, jenengan akan dites atau akan diuji oleh pembina masing-masing. Kayak gue mau dikai door prize nang Ustaz Munir, cuman besok jangan berharap setiap bisa kasih door prize. Pembinanya tekor, besok kayak berbagi dermawan, ibu ya. Kita mengulang dari doa memohon husnul khatimah. Pasti semua sudah hafal. Ayo bareng-bareng biar cepat. Doa memohon husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu akhir hidup yang baik, dan aku berlindung kepadamu dari akhir hidup yang buruk. Yang kedua, doa agar diberikan kesempatan bertobat sebelum ajal menjemput.
kemudian tadi a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru tujuh kali dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari keburukan apa yang aku rasakan dan apa yang aku khawatirkan. Yang keenam, doa Nabi Ayub ketika sakit, Rabbi inni massaniyadul wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah yang maha penyayang di antara semua penyayang. Yang ketujuh, Sayyidul Istighfar, berajanya pertaubatan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya itu dihafal dewek. Masuk kumpulan hadis sebaik-baik manusia. Hadis yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Yang ketiga, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Yang kelima, 1, 2, 3, 4 ya, keempat ya. Khairukum man at'ama ta'am. Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan. Yang kelima, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Yang keenam, khairukum islaman ahsanuhum akhlaqan ahasinukum